Shalom, salam sejahtera penuh rahmat bagi kita semua. Saudaraku, tanpa Tuhan hidup tidak mempunyai tujuan. Tanpa tujuan hidup tidak mempunyai makna. Tanpa makna tentunya hidup tidak mempunyai harapan. Harapan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bersama saya Evangelis Agnes Yagian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa yang sangat luar biasa kami terima setiap hari, bahkan selalu baru ya Bapa. Kami mensyukurinya, kami mencintaimu ya Bapa. Beri kami hati untuk selalu bersyukur kepadamu. Beri kami hati untuk selalu bertelut berdoa kepadamu ya Bapa. Kiranya pimpinan dan pertolongan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kami. Amin. Firman Tuhan sebagai nats renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 16. Begini firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, judul perikop kita pada hari ini adalah Kristus sebagai pusat hidup orang yang beriman. Ada 2 poin yang ingin kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah kepenuhan, yang kedua adalah kasih karunia. Apa yang dimaksud dengan kepenuhan? Kesempurnaan Yesus sebagai Allah. Sedangkan kasih karunia adalah pemberian Allah cuma-cuma tanpa syarat yang sangat bernilai, yakni keselamatan dari Bapa dalam diri Yesus melalui karya penyaliban Yesus Kristus. Saudaraku, pernahkah kita menyadari bahwa hidup kita ini semata-mata hanya karena kasih karunia? Atau jangan-jangan kita berpikir bahwa hidup yang kita jalani ini semata-mata hanya karena usaha kita? Tentunya sebagai orang yang percaya, dia pasti mengerti bahwa hidupnya hanya karena kasih karunia. Lalu, kasih karunia apa sajakah yang kita peroleh dalam hidup kita? Yang pertama, yang sangat penting adalah penebusan dosa manusia di dalam diri Yesus Kristus. Allah sendiri yang berinisiatif menyelamatkan manusia, sehingga Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia di dalam diri Yesus. Allah di dalam diri Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia di kayu salib. Lewat pencurahan darah Yesus Kristus, manusia yang tadinya di dalam kungkungan dosa, di dalam kerajaan maut, sehingga sudah dimerdekakan satu kali untuk selama-lamanya dan menjadi anak-anak terang, bukan lagi menjadi anak-anak gelap. Lalu siapakah terang yang sesungguhnya? Tentu saja Tuhan Yesus Kristus. Kedatangannya memberikan pengharapan baru kepada manusia, sehingga kita menjadi orang-orang yang memperoleh keselamatan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, sesungguhnya yang baru sudah datang, dan bukan itu saja, hubungan kita menjadi baik kembali kepada Allah. Kita harus ingat bahwa kita dilahirkan baru adalah karena kasih karunia Allah, kasih karunia Yesus Kristus. Manusia baru seperti apakah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? Tentu saja orang-orang yang sudah mengalami pertobatan, lalu menerima Yesus dan mau dibaptis. Saudaraku, jikalau hidup adalah karena kasih karunia, berarti itu bukan usaha kita. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab. Pertama adalah untuk memelihara keselamatan yang kita terima, memelihara berkat jasmani, rohani, kepandaian, kekayaan, dan lain-lain sebagainya yang sudah kita terima. Kita harus belajar menghargai kasih karunia tersebut. Tentunya tidak hanya cukup hanya menerima saja, tetapi kita juga harus berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berikan diri kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Melayani dengan setia dalam pelayanan-pelayanan gereja atau pelayanan-pelayanan dalam keluarga dan komunitas-komunitas lainnya.
Lalu yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Jika hidup kita diberkati, bisnis kita sukses, pelayanan kita berhasil, pekerjaan kita sukses, anak-anak kita sukses, janganlah kita menyombongkan diri, karena itu semua adalah pemberian Allah. Kita harus naikkan syukur karena kasih karunia tersebut, sehingga kita tidak layak memegahkan diri kita. Sebaliknya, kita hidup harus di dalam kerendahan hati. Lalu selanjutnya yang ketiga, hidup dalam tujuan Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oleh karena itu, jika kita sudah diselamatkan, maka hidup kita haruslah mengikuti tujuan hidup Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dirancangkan Allah sebelumnya kepada kita. Saudaraku, kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita begitu sempurna, sehingga kita tidak perlu menambahkan apapun padanya, baik itu perbuatan baik kita, baik itu pelayanan kita, atau apa saja. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menambahkan nilai kasih karunia itu. Kasih karunia diberikan kepada kita secara cuma-cuma, gratis tanpa membayar. Jadi, perbuatan baik yang kita lakukan semata-mata itu adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Buah-buah dari iman kita kepada Tuhan, sebab kita sudah diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas begitu baiknya Tuhan memberikan kasih karunia demi kasih karunia di dalam kepenuhan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati gereja-Mu dan para hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat dan jemaat-Mu. Biarlah kami Tuhan bisa melihat karya keselamatan itu dengan apa yang Tuhan berikan. Kami boleh mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai kekal. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.